Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu sifat yang sangat dicela dalam Islam, yang sangat buruk, yang sangat berbahaya, namun sangat mungkin sekali muncul orang muslim pada seseorang adalah sifat hasad. Sifat hasad artinya seorang itu merasa tidak suka atas sebuah nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Lalu dia berkeinginan agar nikmat tersebut hilang dari orang tersebut atau bahkan pindah kepada dirinya. Kaum muslimin sekalian, hasad ini merupakan satu sifat buruk yang bahkan pertama kali muncul di antara Bani Adam hingga menyebabkan terjadinya dosa besar yang pertama di atas muka bumi, yaitu dosa pembunuhan. Bagaimana seorang kakak membunuh adiknya, yaitu dua putra dari Nabi Adam alaihissalam, yang salah satu membunuh saudaranya, dan semua disebabkan oleh hasad yang muncul dari salah satu dari keduanya. Oleh karena itu, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, beliau bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu. Janganlah kalian saling hasad di antara kalian. Janganlah kalian saling menipu di antara kalian. Janganlah kalian saling membenci di antara kalian. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah muslim yang lain. Hasad menyebabkan banyak sekali keburukan. Yang pertama adalah menjadikan orang yang hasad tersebut tidak merasa ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Dan ini tentu merupakan bentuk tidak bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, sehingga dia menginginkan untuk mendapatkan apa yang ada pada orang lain, dan tidak suka ketika orang lain memiliki kebaikan-kebaikan tersebut. Hasad ini, ma'asyiral muslimin, dapat menimpa semua orang, ya, bahkan dapat menimpa para ulama, dapat menimpa para penuntut ilmu, dapat menimpa para pedagang, dapat menimpa para petani, ya, mungkin sesama mereka, ya, sehingga kita selaku kaum muslimin, ya, berusaha untuk menghindarkan diri kita dari penyakit hasad tersebut. Dalam sebuah hadis, akan tapi hadis ini dikatakan dhaif oleh sebagian ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Hati-hatilah kalian dari watak atau sifat hasad dengki ini. Karena sifat atau watak hasad ini atau dengki ini dapat memakan, menghabiskan pahala-pahala kebaikan seseorang sebagaimana api akan menghabiskan kayu bakar. Hadis ini meskipun diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, namun menunjukkan secara makna kepada kita semua bahwasanya seorang yang membawa sifat hasad akan selalu membawa keburukan bagi dirinya. Sebab dengan hasad tersebut dia akan mengurangi sedikit demi sedikit pahala-pahala yang telah dia kumpulkan, pahala-pahala yang telah dia jamakan, dia miliki. Sedikit demi sedikit akan dihilangkan dengan sifat hasad yang dia bawa.
selama dia membawa sifat hasad tersebut. Akan tetapi mungkin masalahnya adalah kadang-kadang sifat hasad itu muncul tanpa disadari oleh seseorang. Lalu ketika dia sadar, bagaimana caranya supaya sifat? Yang pertama adalah dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, memiliki takdir, al-qadha wal qadar, bahwa Allah telah mentakdirkan dan takdir Allah tidak akan pernah meleset kepada seorang hamba. Dia menyadari bahwa apa kebaikan yang dia miliki adalah dari Allah. Lalu dia menyadari bahwa kebaikan yang ada pada orang lain itu pun datang dari Allah. Ya. Tidak akan meleset sedikit pun rezeki seseorang. Takdir yang menimpa seorang tidak akan meleset sedikit pun. Ketika dia menyadari hal tersebut, dia menyadari hal itu, maka insyaallah ta'ala akan hilanglah sifat hasad yang ada pada dirinya. Yang kedua, ketika dia menyadari dia punya hasad terhadap seseorang, maka dia berusaha untuk melawan hasad itu. Dengan cara apa? Melakukan kebaikan-kebaikan, memberikan kebaikan-kebaikan, mungkin diantaranya memberikan hadiah kepada orang yang dia hasati. Agar apa? Agar hilanglah perasaan hasad yang ada pada dirinya kepada orang yang dia tuju tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari perbuatan ini, dari sifat hasad atau dengki yang buruk ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ridha dengan takdir, ridha dengan rezeki, ridha dengan pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.